Di sekolah, ada seorang siswi bernama Sekihara. Dia terkenal pendiam, berkacamata, dan terlihat polos. Namun diam-diam, Sekihara punya hobi yang sangat kuat. Dia suka membayangkan pasangan-pasangan romantis atau shipping karakter dan teman-temannya. Dia sering bercerita dengan semangat. Pasangan yang aku dukung itu benar-benar gila. Mereka terlalu cocok. Temannya hanya bisa terkejut melihat antusiasmenya. Suatu hari di kelas, Sekihara sedang asik menggambar di buku catatannya. Ia menggambar fantasi shippingnya dengan serius sampai lupa waktu. Tiba-tiba, guru memanggil, "Sekihara, jawab soal berikutnya." Sekihara kaget dan panik karena ia ternyata tertidur sebentar. Saat ia bangun, teman sebangkunya, seorang siswa laki-laki bernama Uchida, melihat buku gambarnya. Uchida berkata, "Boleh aku lihat jawabannya?" Sekihara langsung panik. Uchida mengambil kertas Sekihara, dan ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Sekihara merasa dunia runtuh. Uchida terdiam sebentar, lalu berkata dengan bingung, Ini." Sekihara hanya bisa meminta maaf dengan wajah pucat. Namun Uchida malah tertawa kecil dan mengembalikan kertasnya. Sekihara berpikir, "Hah? Dia tidak marah?" Setelah kejadian itu, Sekihara sangat malu dan menganggap hidup sekolahnya sudah tamat. Ia berkata pada temannya, "Dia pasti menganggapku aneh, dia pasti freaked out." Tapi temannya justru berkata santai, "Ya wajar sih, kamu memang tipe yang bakal menggambar hal seperti itu." Sekihara kaget. "Hah?" Di sisi lain, Uchida mulai memikirkan Sekihara dalam pikirannya. Jadi selama ini dia menggambar seperti itu ya. Uchida mulai bertanya-tanya, apakah Sekihara menggambar laki-laki dan perempuan? Atau malah perempuan juga? Pikirannya makin kacau dan penasaran. Teman-temannya melihat Uchida terlihat cool, padahal dalam hati dia benar-benar gelisah. Sekihara tetap polos dan tidak sadar bahwa gambar-gambarnya sebenarnya sangat menarik. Ada temannya yang mengira gambar itu berasal dari anime terkenal. Sekihara menjawab dengan malu, "Bukan, itu cuma humanoid biasa." Temannya malah kagum, "Wah, kamu pinter banget." Sekihara menahan diri untuk tidak ikut diskusi terlalu jauh karena ia takut ketahuan lebih dalam. Di klub seni, ketua klub memberi pengumuman. Tema bulan ini adalah burung. Deadline akhir pekan. Sekihara dan temannya kompak mengangkat tangan. "Oke." Sekihara lalu membawa board game dan berkata, "Aku bawa permainan baru." Hari-hari sekolah mereka terus berjalan dengan suasana lucu, santai, dan penuh kejadian memalukan. Klub seni mengumumkan tema lomba bulan ini, Bird Week. Sekihara langsung sadar bahwa ia harus menggambar burung untuk kontes tersebut. Tapi masalahnya, Sekihara berkata dalam hati, "Aku bahkan tidak tahu banyak tentang burung." Akhirnya ia memutuskan untuk belajar. Di rumah, Sekihara mencoba mencari referensi. Ia berpikir, "Aku cari burung di YouTube saja." Namun seperti kebiasaan banyak orang, satu video berubah jadi banyak video. Sekihara mulai menonton anime baru, tertawa sendiri, dan berkata, "Satu episode lagi." Sampai akhirnya, ia ketiduran dan tidak belajar apa-apa. Keesokan paginya, ia panik. "Aduh, aku belum siap sama sekali." Di kelas, Uchida diam-diam memperhatikan Sekihara. Ia melihat ekspresi Sekihara saat menggambar. Serius bingung, tidak puas dengan hasilnya. Uchida berpikir, "Aku bahkan bisa membaca ekspresi wajahnya sekarang." Lalu dia langsung tersadar. "Tunggu, kenapa aku sampai memperhatikan dia sedetail ini?" Uchida mulai frustasi karena pikirannya dipenuhi Sekihara. Ternyata di sekolah, banyak siswa perempuan membicarakan Sekihara. Mereka berkata, "Sekihara itu atlet hebat, pintar, dan imut juga." Uchida kaget.
dia menatap Sekihara dari jauh dan berpikir, dia sebenarnya cukup menarik. Sementara teman-temannya mulai sadar, Uchida belakangan sering banget lihat Sekihara ya. Ada yang heran, kenapa dia populer lagi sih? Di rumah, Sekihara melihat notifikasi di internet. Ada akun shipping yang ternyata mendukung pasangan favoritnya. Sekihara panik. Hah? Pairingku didukung? Dia langsung membuka Twitter, tapi terlambat. Postingannya sudah ramai. Sekihara ketakutan. Gimana kalau orang-orang bereaksi aneh? Suatu hari, Sekihara berjalan membawa buku. Ia melewati perpustakaan dan melihat Uchida sedang bersama teman-temannya. Uchida menoleh. Sekihara langsung gugup dan bersembunyi. Dia hanya mengintip dari balik pintu dengan wajah tegang. Situasinya jadi makin awkward. Di klub seni, teman Sekihara berkata, deadline lomba burung itu hari ini. Sekihara kaget setengah mati. Hah? Serius? Dia bahkan lupa total soal tenggat waktu. Temannya sampai berkata, kamu bahkan gak tahu deadline? Sekihara cuma bisa senyum malu. Di kelas, Uchida melihat buku yang tertinggal di meja Sekihara. Dia penasaran, buku apa ini? Saat dilihat, covernya sangat sensual seperti novel ringan dewasa. Uchida langsung tersipu dan panik. Gawat, ini memalukan. Dan tepat saat itu, Sekihara datang. Uchida kaget dan menutup buku itu buru-buru. Sekihara berpikir, wah habis sudah. Dia pasti punya opini buruk tentangku. Namun dalam hati Uchida berkata, anak SMP normal mana yang bisa berhenti menatap gambar seperti itu? Tapi anehnya, dia malah merasa tertarik. Uchida mulai tidak bisa tidur malam. Di rumah, ia membayangkan isi novel itu. Ia berkata, ini agak berlebihan, tapi bagus juga. Keesokan harinya di kelas, Uchida kembali memperhatikan Sekihara menggambar. Dan kali ini, Sekihara menggambar karakter elf dari cerita Another World. Gambarnya sangat indah. Uchida terkejut. Ini bagus banget. Sekihara langsung shock karena ketahuan lagi. Dia menutup buku cepat-cepat lalu pura-pura tidak terjadi apa-apa. Uchida berpikir. Dan setelah itu dia bertingkah seolah semuanya normal. Sekihara duduk di kelas dengan tubuh tegang. Keringat dingin mulai keluar karena pikirannya kacau. Apa Uchida melihatnya? Aku menggambar sesuatu yang aneh lagi, kan? Ia merasa malu dan takut Uchida akan menilainya buruk. Namun di sisi lain, Uchida sendiri terlihat gelisah. Ia mengingat gambar Sekihara kemarin malam dan berpikir, itu bagus sekali. Tapi sulit membicarakannya di depan orang lain. Meski begitu, ia ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya Uchida mendekat dan bertanya pelan. Kamu lihat itu? Sekihara salah paham dan gugup. Gambar BL-ku? Tapi Uchida menjawab dengan jujur. Aku maksud anime tadi malam. Sekihara langsung membeku. Beberapa hari kemudian, acara penghargaan sekolah berlangsung. Semua murid duduk rapi mendengarkan pidato. Sekihara duduk di tengah, diapit teman perempuan dan Uchida. Saat semua bertepuk tangan, Sekihara ikut menepuk juga. Perlahan mulai merasa nyaman berada di dekat Uchida. Sepulang sekolah, teman-teman mengajak Uchida melihat klub olahraga perempuan. Namun Uchida menolak dengan cepat. Aku tidak ikut. Ia beralasan harus melakukan sesuatu di rumah. Padahal sebenarnya, Uchida baru ingat. Smartphone-ku aku tinggalkan di meja. Ia pun kembali ke kelas lebih awal. Saat Uchida masuk kelas, ia terkejut melihat Sekihara duduk di kursinya. Sekihara memegang sebuah buku dan berkata gugup, Uchida-san, ini bukumu. Itu adalah novel Another World Elf yang sempat tertinggal. Sekihara menjelaskan dengan canggung. Aku pikir kamu membacanya diam-diam. Uchida terkejut, tapi kemudian tersenyum. Serius? Makasih banyak. Mereka bahkan saling berebut buku itu sebentar karena sama-sama panik. Uchida duduk kembali dan berkata,
Kalau begitu, ayo ngobrol sebentar tentang buku ini. Sekihara kaget, tapi Uchida mulai bicara serius. Aku rasa anime itu bukan cuma untuk anak kecil. Sekihara makin gugup, tapi akhirnya berkata pelan. Aku juga, dan untuk pertama kalinya. Mereka berbicara cukup lama. Saat pulang, Uchida berkata, "Terima kasih sudah meminjamkan buku itu." Sekihara tersenyum lebar tanpa sadar. Uchida memperhatikan dan berpikir, lucu juga. Dia bisa tersenyum begitu. Namun Uchida menambahkan dengan tegas, "Tapi ini rahasia ya. Jangan bilang siapa-siapa kalau aku suka hal seperti ini." Sekihara langsung panik. Iya. Narasi pun menyebutkan, hari itu tercatat sebagai waktu terlama seorang gadis berbicara dengan seorang anak laki-laki. Di klub seni, ketua berkata, "Baiklah, kita mulai proyek bulan ini." Teman-teman melihat Sekihara menggambar dengan sangat serius. Salah satu teman berbisik, "Lihat matanya." Matanya terlihat seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu yang tidak pantas. Sekihara tersenyum sendiri sambil menggambar. Teman bernama Yuken tiba-tiba datang mendekat. Ia menyeringai, "Hei, kamu gambar apa? Bukan proyek kan?" Ia langsung merebut kertas Sekihara. Sekihara panik. "Jangan lihat." Tapi Yuken malah berkata, "Aku tahu mata seperti itu. Itu mata orang yang memikirkan hal aneh." Sekihara hanya bisa pasrah. Saat menggambar digital, Sekihara tiba-tiba menumpahkan minuman. Ia kaget dan mulai mengetuk layar cepat-cepat. Undo, harusnya ada tombol undo." Temannya berkata, "Tidak ada." Sekihara tetap panik. "Pasti ada. Biasanya ada di pinggir layar." Temannya hanya bisa menghela napas. "Bukan di kehidupan nyata. Sadar dong." Sekihara tersenyum kaku. Oh. Malam hari, Uchida berada di rumah. Ia teringat bahwa anime favorit Sekihara, Another World Elf, akan tayang malam ini. Uchida berkata dalam hati, "Kalau aku minum kopi, aku bisa begadang dan menontonnya." Ia mencoba bersikap santai, tapi jelas ia mulai ikut tertarik karena Sekihara. Uchida mengambil kopi instan tipe drip. Namun saat membuka bungkusnya, ia kebingungan. Ia menatap alat kopi itu lama sekali. Ini, bagaimana cara memakainya? Ia mencoba membaca instruksinya, tapi tetap tidak mengerti. Uchida mencoba menarik bagian kemasannya. Tiba-tiba, robek. Ia berhenti sejenak. Oh, jadi ini berubah jadi kantong. Tapi karena salah cara, bubuk kopi mulai berjatuhan. Dan akhirnya, hush! Semua bubuk kopi tumpah ke gelas tanpa kontrol. Uchida hanya bisa terdiam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.